Tidak bisa dipungkiri jika pasca dilantiknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu, kiblat sistem pertahanan Indonesia kembali tertuju pada Rusia di dalam hal pengadaan alutsista tempur dan kerjasama untuk semakin memperkuat taktik dan strategi tempur antar kedua negara. Walaupun pengadaan 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia untuk Indonesia terbilang cukup alot karena dibayang-bayangi oleh sanksi ekonomi dari negara adidaya Amerika Serikat. Namun tidak lantas membuat pemerintah Indonesia mengurungkan niat untuk melakukan kerjasama di bidang alutsista tempur dan memperkuat hubungan diplomatik dengan beberapa agenda-agenda penting kedua negara. Sebab selain pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Super Flanker Rusia yang menjadi incaran untuk memperkuat sistem pertahanan Angkatan Udara Indonesia, Marinir juga akan mendapatkan puluhan unit lagi tank tempur jenis BMP-3F dan BT-3F dari Rusia. Penambahan puluhan unit tank tempur jenis amfibi ini telah terrealisasi, tinggal menunggu pengiriman ke Indonesia secara bertahap beberapa tahun ke depan. Selain itu, bukti serius Indonesia dan komitmen pemerintah Rusia untuk selalu memperkuat alutsista tempur sistem pertahanan Indonesia ini adalah menunjukkan kerjasama hubungan bilateral yang sangat baik hingga saat ini. Mengutip dari salah satu sumber informasi, jika kunjungan Menhan Prabowo ke Moskow, Rusia kemarin tidak hanya membahas kerjasama di bidang industri pertahanan atau agenda alutsista sistem pertahanan dalam negeri saja. Sebab melalui kerjasama Kementerian Indonesia dan Rusia, Menhan Prabowo dan Menhan Rusia berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara di bidang militer. Salah satunya adalah pembahasan agenda latihan tempur kedua negara yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2020 ini sebagai bukti kerjasama yang baik antara Rusia dan Indonesia. Namun yang menjadi sorotan media internasional saat ini adalah latihan militer Armada Tempur Pasifik Rusia bersama Indonesia. Sebab agenda ini adalah merupakan yang pertama kalinya dan sekaligus merupakan pengerahan armada tempur dalam skala besar atau merupakan latihan tempur kedua negara yang terbesar sepanjang sejarah. Mengutip pernyataan Duta Besar Rusia di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Lyudmila mengatakan bahwa latihan perang tersebut adalah sebagai penguatan kerjasama pertahanan hubungan bilateral kedua negara di usia 70 tahun dan terbilang lebih dari 40 agenda penting yang direncanakan akan berlangsung tahun ini, terutama dalam konteks kerjasama militer Indonesia dengan Rusia untuk melakukan latihan militer dengan tema Oruda 2020. Selain itu, Dubes Rusia juga menuturkan bahwa latihan militer itu akan melibatkan Angkatan Laut Indonesia dan Rusia, serta sejumlah kapal perang Rusia akan berkunjung untuk melakukan latihan tempur militer di perairan Indonesia. Namun, selain akan melakukan latihan militer antar kedua negara, Dubes Rusia juga mengungkapkan bahwa Armada Tempur Laut Rusia juga akan menggelar latihan militer bersama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia ini adalah merupakan kerjasama yang sangat strategis bagi Rusia dan Indonesia sendiri. Sebab Rusia adalah negara maju dalam hal alutsista tempur. Namun Indonesia memiliki keunggulan di dunia terkait taktik dan strategi kekuatan militer TNI-nya yang hebat. Apalagi Rusia juga berkomitmen akan memberikan beasiswa bagi personil TNI untuk berlatih di situs pendidikan militer mereka. Selain itu, Dubes Rusia juga menyatakan bahwa kedekatan kerjasama pertahanan kedua negara telah terlihat dari lawatan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
yaitu di saat kunjungan pertama dan keduanya ke Moskow untuk bertemu Menhan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Dalam pertemuan itu, Shoigu mengungkapkan minat Rusia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Ia bahkan menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia adalah merupakan negara yang mendapatkan perhatian khusus dari Rusia terkait di bidang pengadaan alutsista dan pelatihan para prajurit TNI untuk menimba ilmu di Rusia sebagai bekal kemampuan penguasaan teknologi tempur yang canggih dan modern. Namun jika kita kembali membahas alutsista tempur Rusia yang memperkuat Indonesia dan hingga disegani di kawasan Asia Tenggara adalah dengan melengkapi kekuatan militer Angkatan Laut Indonesia yang dapat digunakan untuk menghancurkan kapal-kapal musuh jika berani macam-macam dengan wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satunya, Indonesia telah dilengkapi dengan rudal andalan Rusia untuk Indonesia sebagai alutsista tempur laut yang dapat menggempur dan menenggelamkan kapal-kapal jenis fregat musuh di lautan. Misalkan saja, seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika rudal balistik atau rudal Yakout dengan jangkauan jelajah yang cukup jauh ini adalah salah satu rudal andalan kapal-kapal perang jenis fregat TNI Angkatan Laut yang bersifat defensif dan ofensif, sebab dapat dibawa kemana saja untuk mempertahankan wilayah kedaulatan laut maritim Indonesia. Namun selain digunakan oleh TNI Indonesia sebagai rudal balistik yang berbasis di kapal perang jenis fregat Indonesia, rudal Yakout ini juga telah digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia menggunakan mobil khusus. Kehebatan rudal Yakout besutan Rusia ini yang hanya dimiliki oleh 4 negara di dunia selain Rusia, menjadikan Indonesia sebagai macan Asia hingga ditakuti oleh Malaysia yang sempat mengklaim Kepulauan Ambalat dan membuat rusuh terhadap Indonesia pada tahun 2005 lalu. Di Asia Tenggara sendiri, rudal Yakout ini hanya dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam. Namun keunggulan dari rudal Yakout yang dimiliki Indonesia ini adalah bersifat defensif dan ofensif dengan menempatkan pada kapal-kapal fregat TNI Angkatan Laut. Sedangkan Vietnam sendiri memiliki rudal Yakout yang hanya bersifat defensif saja atau hanya menempatkan pada silo atau khusus untuk digunakan di perbatasan pantai. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui, pembelian rudal Yakout Indonesia dari Rusia ini sebelumnya telah dilakukan secara rahasia antar kedua negara. Hal itu dilakukan oleh Indonesia karena untuk menghindari sanksi dari embargo Amerika Serikat. Namun, mencuaknya ke publik dengan kepemilikan rudal balistik Yakout milik Indonesia ini adalah ketika TNI Angkatan Laut Indonesia melakukan uji coba penembakan rudal tersebut terhadap kapal milik TNI Angkatan Laut yang sudah tidak digunakan lagi atau telah memasuki masa pensiunan sebagai target sasaran tembak. Cara Rusia untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia tidak sampai di situ saja. Sebab walaupun Indonesia kerap kali dibayang-bayangi oleh ancaman sanksi dan embargo militer oleh Amerika Serikat, tetapi hubungan bilateral antar kedua negara tetap terjaga dengan baik dengan berbagai jenis penawaran kerjasama di bidang industri militer tempur. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kunjungan resmi Menhan Prabowo Subianto pada bulan Juni lalu ke Rusia. Tidak hanya sekedar memenuhi undangan Kementerian Pertahanan Rusia untuk menghadiri parade ulang tahun yang ke-75 kemenangan Rusia terhadap Jerman pada Perang Dunia Kedua tahun 1941 hingga tahun 1945.